Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Itu kalau makrifat tok. Kalau orang syar'i tok itu kan masih agak hati-hati. Arep piye kan isih ngukur kan. Ada ukurannya jelas syariat. Nah nak makrifat tok sak geleme dhewe urip. Ngaten ya. Memang begitu. Jadi kalau misalnya diperbandingkan masih lebih selamat yang mana? Masih lebih selamat yang syariat tok. Neng syariat tok itu bahayanya satu, bisa jadi radikal. Bahayanya di situ. Nah, wis radikal itu Rasulullah mengancam begini, barang siapa yang maut mati dalam kondisi su'ubiyah membela aliran yang dianggap benar sendiri, maka dia mautul jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Bahaya juga. Oh, ngaten ya. Ya sing selamat ya ibarat iki Mekah Madinah. Mekah itu syariat, Madinah itu ma'rifat. Coba itu ayat-ayat makkiyah dari Al-Quran itu kalau kita pahami, itu kan semua ayatnya kan tentang tauhid ibadah murni. Itu semua syariat. Itu makiyah itu ya. Makkiyah, ayat-ayat makkiyah dan pendek-pendek. Dalam arti memahami syariat itu lebih mudah. Begitu di Madinah, Rasulullah diperkenalkan tentang ayat-ayat yang panjang-panjang tentang ayat sosial, ayat sejarah, ayat-ayat tentang liqa, ayat-ayat tentang hari akhirat dan sebagainya, itu semua di Madinah, ayat Madaniyah. Cirinya apa? Panjang-panjang, dimengerti agak sulit. Itu Madaniyah, Madinah. Termasuk semua ayat yang terkait dengan liqa, pertemuan dengan Allah, itu semuanya Madaniyah, di Madinah semua. Ayat-ayat hablum minan nas, muamalah, Madinah semua, tidak Mekah. Jadi kita harus menggabungkan Makkah dengan Madinah, Islam sebelum hijrah dengan Islam sesudah hijrah. Itu harus gabung. Lah yang Islam-Islaman itu yang lebih bahaya mana daripada yang Islam-Islaman tok gimana? yang sepertiga kan Islam, yang Islam. Islam tok itu kan ya kalaupun bisa selamat itu kan hanya kemungkinan, dimungkinkan saja. Itu kalau kita melihat Al-Ba'ts wan Nusur, ada kitab khusus yang membahas tentang alam akhirat. Al-Ba'ts wan Nusur itu karya Syekh Al-Muhasibi. Di sana dikemukakan bahwa kelak itu ada orang yang keluar dari neraka terakhir kali dan masuk surga terakhir kali. Orang ini nggak bisa ketemu Allah. Dan itu di jidatnya itu ada kata-kata al-jahannamiyun. Jadi mantan penghuni jahanam. Mantan penghuni KPK. Dan ketika dia baru keluar dari neraka ini, ada anak-anak mereka yang meninggal sebelum dewasa berada di depan surga itu kan dipertemukan. Kita tuh besok di akhirat dipertemukan, satu keluarga itu dipertemukan lagi. Yang di surga, anak neraka sebenarnya gak bakalan itu. Begitu dipertemukan itu si anak ini, mana orang tuaku? Aku ini bapakmu. Enggak, bapakku dulu enggak seperti ini gitu. Bapakku dulu bagus, enggak koyok gini. Itu ada udah keluar dari neraka loh. Anaknya mengingkari. Lah, kemudian mereka tuh menangis menghadap ke Rasulullah. Berilah aku syafaat, Ini anakku aja enggak mau mengaku, apalagi Allah, apa mau mengakui aku. Hanya Rasulullah memberi syafaat, lalu mereka dimasukkan ke telaga Haud. Telaga Haud dimasukkan di situ, ibaratnya seperti dicuci gitulah, dicuci. Nah, baru setelah mereka itu agak pulih, anaknya mulai kenal. Tapi di lingkungan surga itu dia tidak bisa diterima oleh lingkungan yang ada di situ. Karena apa? Karena ada stempel al-jahannamiyun itu. Susah lagi. Ternyata masuk surga itu masih susah, Pak. Karena ada stempel al-jahannamiyun, mereka nggak bisa bergabung dengan umat Rasulullah yang lain itu. Nah, setelah sekian puluh ribu tahun baru mereka minta sama Rasulullah agar dimintakan oleh Allah untuk dihapus stempel itu. Baru dihapus, baru bisa bergaul dengan yang lain seperti biasa. Itu
itu yang Islam-Islaman. Jadi untuk Yang sepertiga itu, kemungkinan yang aja. sepertiga. Dan itu cuma kemungkinan aja. Maksudnya kemungkinan itu kalau memang di dalam hatinya memang masih ada sekelumit iman kepada Allah, masih ada syahadah di sana, bisa masuk. Dan berbuat baik. Iya. Tapi kalau Baik. kalau hatinya sudah tidak ada keimanan, tidak ada syahadah kepada Allah, nggak bisa. Jadi Islam-Islaman itu ya iya. Macam-macam juga ya. Artinya teori kemungkinannya itu sangat sedikit lah. Gitu. Nah, kalau Islam-Islaman ki padha karo sing makrifat tok, Pak. Sama dengan marifat saja. Iya, sama. Berarti ya bahaya ya. sama. Makrifat tok itu seperti nyuwun sewu, seperti iblis. Makhluk itu tidak ada yang melebihi iblis dalam hal makrifat, dalam arti pengetahuan tentang Allah. Nomor 1. Lu iblis nomor 1 pengetahuan tentang Allah. Iya, iya. Wong di awalnya termasuk kelompok malaikat kan. Illa iblis, kenapa dikecualikan? Malaikat itu manusia, manusia kan wong Londo, wong Eropa, ada orang Amerika, ada orang Jawa, Indonesia pun sekian suku. Nah, malaikat itu juga bersuku-suku, termasuk iblis itu salah satu suku malaikat itu loh. Malaikat yang paling bengkiang ki ya iku. Bengkiang ki bahasa Jawa Timur apa? Wis pokoke brusal. Iya, ya, si iblis itu. Sehingga ketika iblis ini dihadapkan dengan makhluk lain yang dianggap dia merasa lebih tinggi, kumat ini sifat iblisiahnya kan kumat. Tapi dia orang makrifat gitu loh. Apa kesamaannya? Kan sujud itu kan syariat. Nggih, sujud syariat. Lah iblis menyepelekan ini sih, menyepelekan sujud. Nggih, nggih. Ibadah kan. Gak sujud dong menengin ketemu ya. Lah makrifat tok itu begitu cirinya. Sama dengan yang dilakukan iblis. Makrifatnya tinggi, tapi nggak mau melakukan yang dipandang zahiriyah karena dianggap rendah. Iya. Karena ini tanah, ini kesamaannya. Itu. Jadi ya repot gitu. Nggih, betul. Saya punya banyak guru yang makrifat tok, tapi saya sekedar ilmunya aja yang Kita ambil ya. kita ambil yang baik, kita ambil yang nggak usah kita pakai. Pemahamannya tentang kehidupan sesama Iya. manusia. Mungkin jenengan bisa batin kenapa waktu di Juma nggak diungkap. Geger nanti kalau saya ungkap di sana. Iya, betul. Soalnya ana sing Saya betul-betul hati-hati sama Pak Roto. Pak wis kene gak atik diomongno, kok timbang garai jenenge wong bentetno Dan persaudaraan. kenapa jenengan kesini beberapa kali baru kali ini saya ungkap? Ya biar Iya. ininya dulu. Setelah jenengan merasakan enaknya makrifat dengan syariat, setelah jenengan mantep dalam jalan ini baru kita ngatakan makrifat tok itu kayak gitu. Nggih, kemarin kan belum itu masih samar-samar. Maka Rasulullah tuh nggak menyukai orang yang cuma makrifat tok, nggak menyukai. Menurut Rasulullah tuh zindik. Zindik itu sesat. Udah. Tapi syariat tok tanpa makrifat fasik. Fasik itu apa? Menyimpang. Tapi memang lebih berat zindik daripada fasik itu. Ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah. Nah, besok kamu kenal. Sekarang yang penting kamu syariatnya dulu, sholatnya dulu, sholat aja sering telat, kalah dengan TV ya toh, kalah dengan mainan ya toh. Nah, itu ya syariatnya dulu. Kalau udah syariat baru belajar makrifat. Itu. Itu rekaman deh itu, Dek. Itu direkam ya. Bapak Ini iya direkam. rekaman ini. Jangan yang ini. Nanti di mobil di setel oleh Pak Roto lah. Wis. Dek. Tuh. Kasih sama. Fotomu nduk kene iki. Ini loh. Iki lho gambarmu nduk kene. Wong saya yakin umpamanya hal ini saya ungkap jenengan pertama kesini ada sedikit penolakan. Iya. Betul. Betul, karena belum mantap. Iya kan? Ada sedikit penolakan. Loh, makrifat kok mosok pada kayak iblis. Iya, iblis itu gurunya makrifat. Dan mungkin pengetahuan kita tentang Allah masih kalah dengan Fir'aun. Loh, Fir'aun itu makrifatnya tinggi itu, Fir'aun. Sampai dia berani mengatakan, saya tuh Tuhan loh. Itu karena makrifatnya. Oh, gitu ya. Makanya sebelum Nabi Musa itu menghadap Fir'aun, diajarin dulu oleh Allah. Musa sama Harun dipanggil dulu oleh Allah. Gue nak ke sana.
kamu udahlah tutur kata yang lembut aja. Yang penting kamu ngadep ke sana. Siapa tahu dia bisa